Drop it. Hai, welcome back to Sarjana Otaku. Kali ini, Sarjana Otaku akan membahas video Boruto New Generation episode ke-12 yang menyatakan bahwa Sumire 100% adalah pemilik Monster Nue dan si topeng misterius. Nah, fakta ini menurut admin Sarjana Otaku pribadi 100% menyatakan bahwa Sumire adalah dalang dibalik kegaduhan di desa Konoha. Dan fakta ini akan saya sertai dengan bukti dan alasan yang sangat realistis dan juga bukti kuat. Dan sebelum masuk ke pembahasan, saya ingatkan bahwa sebelumnya admin Sarjana Otaku yang pertama mengatakan bahwa modus pelaku kebanyakan sama. Agar dirinya tidak terpikirkan oleh orang lain, maka ia harus membuat dirinya sendiri terluka atau bahkan terbunuh. Sehingga kebanyakan orang akan menganggap dia adalah korban dan bukannya sebagai pelaku. Dan di sini admin Sarjana Otaku yang ketiga akan menjelaskan mengenai 4 fakta dan bukti serta opini secara pribadi bahwa Sumire adalah 100% pemilik cakra misterius dalam Monster Nue dan juga si topeng misterius tersebut. Yang keempat, pernyataan Shikadai. Seperti yang kita lihat di Boruto episode ke-11, bahwasanya Shikadai menyatakan jika si pelaku orangnya sangat dekat dengan kita. Dan bukannya tanpa alasan Shikadai membuat pernyataan tersebut, karena kita tahu anggota klan Nara merupakan penghasil ninja-ninja paling jenius dalam dunia shinobi. Sebut saja seperti Shikaku Nara, Shikamaru Nara, dan juga Shikadai Nara. Dan pada Boruto, Shikadai adalah satu-satunya orang yang paling memahami tentang Boruto. Ia adalah orang yang selalu di samping Boruto bahkan sebelum kemunculan Mitsuki. Dan kenapa di sini Sarjana Otaku memasukkan pernyataan Shikadai? Karena pada dasarnya Shikadai adalah orang yang cerdas. Dia adalah keturunan dari klan Nara, anak dari Shikamaru yang terkenal kejeniusannya. Dan selain itu, ia adalah anak dari Kunoichi yang memiliki tingkat analisis tinggi Temari Nara. Jadi Shikadai memiliki kecerdasan dan analisis yang diwariskan dari orang tuanya. Dan karena itu, pernyataan Shikadai ini 100% akurat bahwa pelaku adalah orang yang paling dekat dengan dirinya dan teman-temannya. Yang ketiga, magang di instalasi air. Pada episode sebelumnya, ketika Shino Sensei mengadakan para muridnya untuk magang, Sumire ia memilih magang di pabrik pemurnian air. Dan seperti yang kita tahu, bahwa di pembahasan video sebelumnya yang mengatakan jika Sumire merupakan terdakwa pertama tentang si topeng misterius tersebut. Karena seperti yang kita lihat, bahwa orang bertopeng tersebut ia bisa kabur dengan mudah dan menemukan tempat bersembunyian di terowongan air. Mungkin saja dia adalah Sumire, karena pada saat magang dia berada di pabrik pemurnian air tersebut. Dan kenapa cakra Sumire tidak diserap? Berbeda dengan scene di mana Naruto memperlihatkan kondisi seorang warga yang mengalami kejadian tersebut, cakra di tubuhnya hampir habis. Dan selain itu, jika seseorang dimasuki cakra misterius tersebut, menyadarkannya dengan cara dipukul keras seperti Metali dan juga ninja Kagemasa, atau bahkan dengan perkataan yang membuat ia tersadar kembali seperti Denki atau bahkan kepala pos. Nah, ini sangat memungkinkan bahwa Sumire adalah pelakunya. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa modus pelaku kebanyakan sama, agar dirinya tidak terpikirkan oleh orang lain, ia biasanya membuat dirinya terluka atau terbunuh, sehingga kebanyakan orang akan menganggap ia sebagai korban, bukannya sebagai pelaku. Yang kedua, pernyataan Mitsuki. Pada saat kejadian, di mana si topeng misterius mendatangi kepala pos, di sana terlihat bagian kakinya terlihat diperban, dan ini besar kemungkinan Sumire adalah pelakunya. Memang pada saat ini semua orang beranggapan jika Sumire berada di rumah sakit. Namun pada saat scene di mana pengejaran si topeng misterius ini, hanya Mitsuki lah satu-satunya orang yang bisa menemukannya. Namun pada saat itu Mitsuki membiarkannya kabur. Sebenarnya Mitsuki pada saat itu sudah mengetahui siapa wajah di balik topeng ini sebenarnya. Bahkan orang yang berada di balik topeng misterius tersebut terlihat sangat terkejut dan takut jika dia akan ditangkap oleh Mitsuki. Dan bukti nyatanya Mitsuki membenarkan, di mana saat scene ketika di halaman rumah Uzumaki Boruto, Mitsuki mengatakan langsung bahwa ia harus mengatakan yang sebenarnya. Ia mengatakan jika dirinya sebenarnya tahu siapa pelaku di balik insiden Ghost yang meresahkan warga Konoha. Dan dengan kejadian seperti itu, yang kita duga awalnya Mitsuki adalah salah satu terdakwa pemilik cakra misterius itu, faktanya adalah salah. Yang pertama, Sumire 100% adalah pemilik Monster Nue dan si topeng misterius. Nah, inilah inti dari pembahasan video ini. Sebenarnya, Mitsuki mengatakan langsung kepada Boruto bahwa nantinya ia mengatakan
jika Sumire adalah si pemilik cakra misterius yang membangkitkan monster Nue dan orang di balik topeng misterius tersebut. Meskipun dalam akhir episode ke-12, di sana belum diperlihatkan detail siapa orang tersebut. Dan di sini, saya secara pribadi juga sangat meyakini jika yang nantinya dikatakan Mitsuki adalah Sumire. Karena pada saat episode ke-13 nanti, Boruto akan sangat terkejut dan mengatakan bahwa Mitsuki mengada-ada. Namun sebaliknya, Mitsuki mengatakan bahwa itulah kenyataannya. Mitsuki mengatakan kepada Boruto, ia percaya atau tidak itu terserahnya, karena untuk sekarang sudah sangat terlambat. Dan di episode ke-13 nanti, Shinobi Konoha seperti Sai, bahkan Kakashi yang turun langsung sangat terkejut, begitu juga Hokage ke-7. Dan fakta yang paling menguatkan adalah kita diperlihatkan scene di ruangan kamar rumah sakit ketika Mitsuki mendatangi Sumire. Jika kita lihat secara detail dan kita bandingkan dengan pernyataan Mitsuki ketika mengatakan bahwa ia tahu siapa pemilik cakra misterius tersebut kepada Boruto, jika Sumire sebenarnya adalah dalang tersebut. Dan jika kalian mengamati secara detail, perbedaannya hanya terletak ada dan tidak adanya Sumire. Dan coba kita perbandingkan suasana kamar, letak, dan benda-benda yang ada di ruangan tersebut. Itu semuanya sama seperti ruangan kamar dari Sumire. Dan yang menjadi bukti penguat, pada saat itu Sumire tidak ada di sana, dan kemudian monster Nue itu muncul. Nah, itu tadi adalah alasan Sumire 100% adalah pemilik monster Nue dan si topeng misterius tersebut. Karena dalam pembahasan video ini, bukan hanya opini semata, tapi juga disertai fakta dan penjelasan yang sangat masuk akal jika Sumire adalah orang di balik itu semua. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Jika kalian merasa suka, silahkan like, comment, and subscribe, dan share video ini untuk selalu mendukung channel Sarjana Otaku. 困ったやー困ったやー困った人を助けるぞ死んじゃう人を助けるぞ